melakukan tindakan tapi kemudian mencari Ahmadiyah ini tidak membenarkan, tidak benar. Untuk kasus yang baru-baru ini menjadi viral di media sosial, yaitu terkait dengan penodongan senjata jenis shotgun, ya, Polres Asahan menerima laporan dari pelapor yang bernama Niko Citra Muhammad Iqbal yang tertuang dalam laporan polisi LB B 987 12 Romawi 2024 tertanggal 16 Desember 2024. Adapun kronologi kejadian berawal dari si pelapor atas nama Niko Citra hendak ingin menjumpai seorang laki-laki yang dalam hal ini diduga terlapor bernama Muhammad Abdillah yang diduga menjadi teman mantan dari istri pelapor, yang mana posisi pada saat itu persis di Jalan Cokro Aminoto, ya, dengan maksud untuk menjelaskan bahwa apabila si terlapor ingin jalan-jalan agar untuk tidak membawa anaknya juga. Kalau untuk mantan istrinya dia tidak berkeberatan. Namun karena pada saat itu terlapor tidak mengindahkan, melainkan meninggalkan pelapor, lalu oleh pelapor mengikutinya. Persis di persimpangan Jalan Malik Ibrahim, oleh terlapor memutar balik mobil mengarah ke arah stasiun kereta api. Dan pada saat persis di depan stasiun kereta api, antara pelapor dan terlapor berhenti, menepi. Kemudian pelapor bermaksud ingin menjumpai terlapor, ya, dengan menyampaikan seperti apa yang diniatkannya sebelumnya, untuk hanya menyampaikan bahwasanya anaknya untuk tidak dibawa. Kemudian pada saat mendekati mobil terlapor, menurut versi pelapor, ya, oleh terlapor membuka kaca, lalu si pelapor mendekati, dan pada saat itu juga oleh terlapor menodongkan senjata jenis airsoft gun, ya, dengan mengatakan kutembak kau nanti, kutembak kau nanti. Lalu oleh pelapor karena tidak menerima atas perlakuan tersebut, dia berusaha ingin merampas senjata itu. Kemudian oleh terlapor tiba-tiba memasukkan senjata kembali ke dalam tas. Selanjutnya oleh pelapor ingin mengambil senjata shotgun yang ditodongkan oleh terlapor sebelumnya. Namun oleh terlapor tidak mau menyerahkannya atau bersikeras untuk tidak memberikannya, maka oleh pelapor mematikan mobil terlapor dengan cara mengambil kunci kontak yang pada saat itu posisi mobil masih dalam keadaan hidup. Kemudian tidak lama atau pada saat kejadian itu, oleh pelapor melihat mobil patroli melintas, patroli Sabara. Lalu oleh pelapor menyerahkan kunci mobil kepada petugas patroli, karena pada saat itu juga sudah ramai masyarakat. Lalu oleh petugas patroli Sabara membawa terlapor ke Polres Asahan. Itu kejadian singkatnya. Kalau pada saat dilakukan penggeledahan, berdasarkan hasil penyelidikannya, tidak ditemukan di mobil pada saat itu. Namun setelah sampai di Polres Asahan, pada saat membuat pengaduan oleh saksi Ahmadiyah yang pada saat itu juga berada di dalam mobil, hendak makan, yang sudah ditaruh di dalam tas tersebut yang diduga sebagai tempat senjata shotgun itu, menaruh tas itu di penjagaan SPKT Polres Asahan. Nah, karena polisi curiga lalu memeriksa tas tersebut, disitulah baru polisi menemukan senjata airsoft gun tersebut. Pengakuan Pak punya siapa senjatanya? Ya. Senjata tersebut punya siapa Pak pengakuannya? Untuk sementara punya si terlapor atas nama Muhammad Abdillah. Namun hasil penyelidikan dan pemeriksaan sementara
tidak mendapat izin untuk kepemilikan airsoft gun tersebut. Saksi yang sudah diperiksa ada 2 orang, yaitu Abnadia Sadevi alias Nadia yang bersama dengan terlapor di dalam mobil Honda Mobilio menerangkan secara singkat bahwa tidak ada penodongan senjata pada saat itu. Kemudian saksi yang satu lagi, saksi yang dihadirkan oleh pelapor, ini membenarkan bahwa adanya penodongan senjata. Nah, karena tidak ada persesuaian antara dua saksi yang hadir ini, maka untuk sementara penyidik masih berusaha mencari alat bukti lain, seperti akan mendatangi TKP kembali untuk melihat CCTV apakah ada di seputaran TKP, kemudian nanti akan diambil rekam. Kalau untuk sementara hasil yang penyelidikan ini kan belum dapat ditingkatkan ke penyidikan karena kurangnya saksi-saksi. Kemudian masih perlu saksi tambahan. Ya sudah barang tentu status dia kan belum jadi tersangka. Karena kalau untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka minimal ada 2 alat bukti, kecuali dia sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak dilakukan penahanan oleh penyidik, tentu ada pertimbangan tersendiri. Nah, ini karena status dia belum tersangka, ya yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan.